Shalom, puji Tuhan, bersyukur, shalom untuk jemaat yang melihat secara tayangan live streaming. Terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan Yesus, saya bisa melayani malam hari ini, Bapak Ibu di tempat ini. Dan terima kasih juga untuk Bapak Gembala, Pak Samuel Sianto mempercayakan saya bisa melayani malam hari ini. Pastor Yoel juga selaku Wakil Gembala, terima kasih untuk kehormatan saya bisa melayani malam hari ini. Tema kita minggu ini yaitu melangkah bersama dengan Yesus. Kita sudah akan mengakhiri tahun 2023 ini. Kita akan masuk ke tahun depan yaitu tahun 2024. Maka kita menjalani kehidupan ini, kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita perlu Tuhan untuk menyertai setiap langkah dalam kehidupan kita. Karena kita manusia, kita terbatas. Tetapi kita punya Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Melangkah bersama Yesus, saya ingin bagikan dengan 3 topik ini. Bisa teman-teman multimedia tampilkan. Melangkah bersama Yesus, yang pertama yaitu iman. Sama-sama katakan iman. Iman. Ibrani 11 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dikatakan di sini melangkah bersama Yesus, saya ingin bagian tadi iman, pengharapan, dan kasih. Kita akan belajar tentang iman. Dikatakan apa? Tetap tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Penulis Ibrani di sini menjelaskan bahwa di mana tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Dengan iman kita percaya, dengan iman kita berharap, dengan iman kita menaruh sengaja pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman juga kita melakukan perkara-perkara yang mustahil dengan Tuhan. Maka iman adalah fondasi yang terutama dalam kehidupan kita, dalam kekristenan kita. Maka dikatakan apa tadi? Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, kalau kita tidak percaya Tuhan, tidak percaya bahwa Allah itu ada. Kalau hidup kita di dalam Tuhan, kalau kita tidak percaya Allah itu ada, bagaimana kekristenan kita? Bagaimana iman percaya kita di dalam Tuhan? Makanya engkau ada bukti saat ini, itu juga ada pemeliharaan Tuhan untuk setiap kita. Kita bisa datang beribadah di tempat ini, kita bisa menghirup udara dengan leluasanya, kita bisa masih tubuh kita sehat, itu juga berkat Tuhan. Itu juga berkat pemeliharaan Tuhan untuk setiap kita. Kita akan belajar, iman adalah fondasi yang diperlukan untuk setiap kita untuk menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Untuk membangun relasi kita dengan Tuhan. Itu iman. Maka di Ibrani 11 di ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya apa? Iman itu saya sampaikan percaya meskipun kita tidak melihat. Belum kita melihat tapi kita percaya terlebih dahulu. Mungkin tempat ini saya belum pernah melihat Tuhan Yesus secara kasat mata saya. Tapi saya percaya Dia Sang Juru Selamat saya. Tapi saya percaya Dia Allah penembus saya. Dia mati untuk saya di atas di kayu salib. Karena apa? Cinta kasihnya. Untuk setiap kita mungkin mungkin ada yang belum bertemu dengan Tuhan secara kasat mata. Tetapi berbahagialah meskipun kau tidak melihat, namun kau percaya di dalam Tuhan. Berbahagialah
dikatakan firman Tuhan. Makanya iman adalah fondasi kita untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Sekarang gereja kita akan membangun di Telaga Bodas. Puji Tuhan dan bersyukur beberapa tahun lalu sudah melakukan pembelian tanah, sudah selesai, Tuhan sudah menolongnya. 550 juta itu per bulan Bapak Ibu. Tuhan sudah melakukan keajaiban untuk setiap kita. Lantai 1 sampai lantai 3 Tuhan sudah menolong gereja kita juga. Dari tahap demi tahap Tuhan sudah menolong gereja kita juga. Sekarang kita akan bangun kembali lantai 4 sampai lantai 7. 550 juta per minggu. Bapak Ibu, wow. Tadi Bapak Ibu saya tampilkan gedungnya, Bapak Ibu bisa lihat di flyer tadi. Itu kita belum melihat gedung tampilan yang besar. Mungkin masih kita lihat pondasinya. Itulah iman percaya kita. Kita membangun dari pondasi terlebih dahulu. Tetapi kita melihat dengan iman disertai dengan perbuatan. Kita akan melihat gedungnya nanti. Semua juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Sama-sama kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya jika Tuhan sudah menolong dalam pembelian tanah, Tuhan juga akan pasti menyelesaikannya sampai pada akhirnya. Sampai bangunan itu jadi semua untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Maka jemaat Betania Stoya Malang, terima kasih engkau yang menabur dalam pekerjaan Tuhan ini. Tuhan yang membalas, Tuhan yang memberkati setiap taburan Bapak Ibu Saudara. Mungkin engkau yang mendukung di dalam doa, saya percaya setiap jerih adalah doamu. Tuhan yang menjawab, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang memberkati setiap doa-doa kita. Di 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia itu apa? Iman kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan lidah mengaku, dengan hati kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Dia telah mati untuk setiap kita, dia menebus setiap kita. Dosa-dosa kita di atas kayu salib dikatakan apa? In the finish, sudah selesai. Tinggal kita menjalani kehidupan ini bersama dengan Yesus. Maka tema topik kita melangkah bersama Yesus. Engkau akan masuk tahun 24 ini. Engkau akan masuk bersama dengan Tuhan. Engkau tidak bisa berjalan dengan sendiri. Saya katakan, kita manusia yang terbatas. Kita manusia yang lemah. Karena kata terbatas. Apa yang akan terjadi di depan kita? Kita tidak ada yang tahu. 1 menit ke depan, 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, apa yang akan terjadi? Kita tidak akan tahu. Tetapi ketika hidup kita ditaruhkan dalam harapan di dalam Tuhan. Tuhan yang dapat menolong dan memberkati di setiap kita. Biasanya setiap tahun saya suka menulis harapan saya apa di tahun ini. Saya akan selalu tulis, saya doa, saya bawa doa. Setelah saya lihat, puji Tuhan, Tuhan melakukan kebaikan. Apa yang saya tulis, Tuhan menjawab, Tuhan yang mendengar untuk setiap kita. Mungkin Bapak Ibu juga bisa menulis nanti di akhir tahun depan, Bapak Ibu apa, menjadi visi misi, impian apa yang ingin Bapak Ibu capai, harapan apa yang ingin Bapak Ibu capai. Tulis dengan percaya, biar Tuhan yang melakukan keajaiban untuk setiap kita. Makanya iman kita kepada Tuhan. Kepada siapa engkau mengenal, itu harus tahu. Bahwa dia Allah yang mampu, bahwa dia Allah yang sanggup, yang dapat menolong setiap kita. Saya tidak tahu masalah Bapak Ibu, apa yang kau alami. Mungkin tahun 2023 banyak bisnis yang bangkrut, pekerjaan yang merosot, keluarga ada yang tidak baik, kesehatan yang tidak baik. Percayalah Bapak Ibu, engkau ada saat ini juga semua karena kemurahan Tuhan. Berdoa, Tuhan lanjutkan kasih setia daripada Tuhan. Jika Tuhan akan melewati tahun 2024, kita bersama dengan Tuhan. Bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Yang pertama, kita harus sering berdoa. Berdoa, berdoa, berdoa.
Sama-sama katakan, berdoa. Berdoa. Berdoa engkau pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan yang tahu. Engkau pribadi, kau dapat mengucapkan sekarang berdoa. Tetapi itu apakah kenyataan dalam hidupmu? Apa engkau praktekkan dalam kehidupanmu? Itu Tuhan yang akan melihat engkau pribadi, lepas pribadi. Dengan berdoa engkau membangun hubungan dengan Tuhan. Dengan berdoa engkau melakukan keajaiban-keajaiban bersama dengan Tuhan. Dengan berdoa engkau melihat sesuatu yang mungkin tidak mustahil bagimu. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi setiap orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Berdoa ketika engkau berlutut, ketika engkau menyembah, ketika engkau mengangkat tangan, engkau menandakan, engkau menyerahkan kepada Tuhan, engkau merendahkan diri kepada Tuhan. Saya percaya biar tangan Tuhan yang kuat yang menolong engkau. Kita terbatas Bapak Ibu, kita manusia yang lemah. Katakan sekali lagi, tapi ketika engkau berdoa, ada sesuatu hal yang supranatural. Yang mungkin tidak kau lihat dengan kasat matamu. Tetapi Roh Kudus, Roh Allah yang berkuasa yang dapat menolong setiap kita. Dengan berdoa engkau percaya kepada Tuhan. Tuhan yang dapat melakukan keajaiban untuk setiap kita. Dengan apa, bagaimana imanmu bisa bertumbuh? Yaitu apa? Dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, bagaimana tahu isi janji Tuhan untuk setiap kita? Kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, bagaimana kita tahu isi hati Tuhan? Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan atas kehidupan kita? Maka kita butuh firman Tuhan. Kita bisa makan untuk tubuh kita sehat, untuk tubuh kita kuat, bagus. Kita berolahraga untuk fisik kita kuat, seperti Pak Japro, fisiknya besar, kuat, bagus. Tetapi roh jiwa kita perlu diisi apa? Dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan yang memberikan kekuatan untuk setiap kita. Dengan firman Tuhan. Mungkin ada panah si jahat, kekhawatiran, ketakutan. Dengan firman Tuhan itu yang memberikan kekuatan untuk setiap kita. Firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan apa? Itu lihat firman Tuhan. Kita pegang teguh setiap janji yang daripada Tuhan. Itu firman Tuhan. Untuk setiap apa? Iman kita lebih bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Lanjutnya. Bagaimana kita melangkah bersama dengan Yesus? Dan yang kedua ingin saya bagikan apa? Pengharapan. Menjalani kehidupan ini. Pasti kita mungkin ada yang bertanya. Apakah kita mungkin merasa kesulitan mungkin dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam pernikahan. Mungkin dalam kita mengalami kesulitan apa di masa depan. Sehingga kita tidak memiliki pengharapan lagi. Atau kita iri kepada orang lain. Kita iri kepada orang sekitar kita. Melihat orang dunia diberkati, kok saya tidak diberkati. Melihat orang beli mobil, kok saya belum beli mobil. Melihat orang dibeli rumah, kok saya belum beli rumah. Harapan kita putus. Mungkin bisa kita kecewa sama Tuhan. Tetapi firman Tuhan malam ini katakan untuk setiap kita. Amsal 23 ayat 17 dikatakan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ayat 18. Karena masa depanmu sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Pengharapan kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Ketika kita menjalani kehidupan ini, engkau tidak ada pengharapan. Pengharapan seperti saya katakan juga ada impian yang ingin kau capai. Goal ke depan tahun 2024 ini apa sih yang ingin kita capai? Maka saya katakan Bapak Ibu bisa tulis itu semua. Sehingga Bapak Ibu menjalani kehidupan ini dengan penuh apa? Gairah adanya. Oh ada goal yang harus saya capai. Berjalan bersama dengan Yesus. Maka engkau akan melihat sesuatu hal yang mustahil menjadi mungkin di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan. Dikatakan firman Tuhan. Harapan itu seperti apa?
untuk kita melihat ke depan apa yang akan dicapai dalam kehidupan kita. Harapan itu mungkin suatu kebutuhan untuk setiap kita. Apa sih untuk setiap kita? Impian apa yang engkau akan capai di kedepannya? Harapan. Harapan bisa diartikan sebagai apa? Haluan untuk setiap kita. Untuk melangkah maju ke depan. Lebih bergairah lagi dalam menjalani kehidupan ini. Saya tidak tahu harapan apa yang Bapak Ibu inginkan. Mau beli rumah, yang belum punya rumah. Yang mau beli mobil, yang belum punya mobil. Atau mau menambah anak, yang belum punya anak. Atau yang sudah punya anak, tambah keturunan lagi. Saya berdoa Tuhan yang melakukan, Tuhan yang menjawab. Sesuai dengan kebutuhan, keperluan Bapak Ibu. Sebab dia Allah, dikatakan apa? Dia Allah yang menyediakan. Dia Allah yang mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Tuhan mau untuk setiap kita. Harapan-harapan apa? Kau lebih baik berharap sama Tuhan daripada kita berharap sama manusia. Manusia dapat mengecewakan setiap kita. Manusia dapat meninggalkan kita. Manusia dapat membohongi kita. Tetapi kita berharap sama Tuhan. Dia Tuhan Allah, dia Bapa yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia tidak pernah membohongi setiap kita. Janji firman-Nya apa? Ya dan amin untuk setiap kita. Harapan apa? Kau masa depan tahun 2024. Serahkan sama Tuhan, percaya Tuhan melakukan keajaiban untuk setiap kita. Ketika engkau berharap sama Tuhan, percayalah Tuhan juga mau untuk setiap kita. Bekerja tentunya. Tuhan tidak mau memberkati orang yang malas. Tuhan ingin orang yang memberkati orang yang rajin. Ya. Tuhan akan memberkati orang yang ingin berkarya, berinovasi, berkreatif. Tuhan akan memberkati. Kau akan maju bersama dengan Tuhan. Akan melangkah terus maju bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu pernah lihat kura-kura jalannya yang mundur? Ada? Tidak ada ya. Pasti kura-kura apa? Jalannya maju. Maju sedikit demi sedikit akan sampai pada finishnya. Yang Tuhan mau untuk setiap kita juga. Ketika engkau memiliki pengharapan di dalam Tuhan, teruslah maju, 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 maju bersama dengan Tuhan. Engkau lihat keajaiban Tuhan yang nyata dalam hidupanmu. Jangan kau putus asa, jangan kau kecewa, jangan kau merasa Tuhan kau tinggalkan saya ya. Kau Tuhan tidak ada ya, kau Tuhan belum jawab doa saya ya. Jangan Bapak Ibu, Tuhan ada untuk setiap kita. Dia akan menepati tepat pada waktunya. Bukan waktu kita. Manusia kita mungkin mau instan, mau cepat. Ya. Tapi jadilah intan yang dimurnikan, yang diproses oleh Tuhan. Maka firman Mazmur dikatakan, kau akan ditanam di tepi aliran air. Kau akan berbuah pada musimnya. Dan daunnya tidak akan layu. Mungkin kita sering kali berbuah dan tidak akan layu. Wow, suka sekali ayat firman Tuhan ini. Tetapi biar setiap kita juga ditanam di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa? Iman kita, harapan kita serahkan kepada Tuhan. Dan bikin kau ditanam dengan Tuhan apa? Berbicara tentang hubunganmu dengan Tuhan. Untuk setiap kita. Bapak Ibu, harapan-harapan apa yang kau ingin capai di tahun 2024? Berjalan bersama dengan Yesus, engkau akan melihat keajaiban untuk setiap kita. Hiduplah di dalam Tuhan. Saya ingin memberikan satu contoh gambaran tentang satu tokoh ini. Adolf Meier adalah orang yang terkaya di Jerman. Yang mati bunuh diri dengan apa? Menabrakkan dirinya ke kereta api yang tengah melaju kencang. Oh, seorang pengusaha di Jerman yang kaya raya. Tetapi dia tragis menabrakkan dirinya. Mati di tengah kereta. Kenapa? Keberangkutan terjadi, kekayaannya habis. Akhirnya dia tidak mempunyai pengharapan. Dia harus meninggalkan dunia ini. Untuk setiap kita anak-anak Tuhan. Pengharapanmu bukan hanya pada harta kekayaanmu. Bukan apa yang kau miliki sekarang. Itu semua akan kau tinggalkan. Itu hal-hal yang fana, yang dunia ini. Kau akan tinggalkan semua itu. Harta kekayaanmu apa?
mobil, rumah, barang-barang mewah, itu semua titipan Tuhan untuk setiap kita, untuk kelola atau kita bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetapi ketika engkau memiliki Kristus, sumber segalanya, Dia Tuhan yang dapat memampukan setiap kita. Kita manusia, kita lahir dengan telanjang, kita pulang juga dengan telanjang, kata Ayub. Ya, kita lahir dengan tidak membawa apa-apa, kita lahir dengan tangisan, dimandiin oleh suster, dipakai baju. Kita pulang juga, ya, dimandiin oleh mandi mayat, terus dipakein baju, ditangisi oleh keluarga, dikubur. Tidak ada yang kita banggakan, tidak ada yang akan kita bawa itu semua. Harta kekayaan dunia ini bersifat fana adanya, maka kita akan tinggalkan itu semua. Tetapi ketika engkau memiliki Yesus, adalah sumber pengharapan untuk setiap kita, maka ada mahkota kekal yang Tuhan berikan. Itu apa? Upah kebenaran bagi orang-orang yang setia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah setia di dalam Tuhan. Tantangan apapun yang kau hadapi saat ini, percayalah di dalam Tuhan. Mungkin kau tidak menjalani kehidupan ini, kau putus asa, kau patah semangat, kau khawatir, kau takut. Janji firman Tuhan untuk setiap kita. Dikatakan firman Tuhan di sini. Yeremia 23 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini janji Tuhan untuk setiap kita. Di Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut karena aku menyertaimu. Janganlah cemas karena aku adalah Tuhanmu. Aku akan menguatkanmu, aku akan menolongmu. Ya, aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku. Janji Tuhan. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan untuk setiap kita. Tuhan mengasihi setiap kita. Sebab apa? Kita ini istimewa di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Katakan, saya istimewa. Saya istimewa di hadapan Tuhan. Rancangan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan setiap kita. Itu rancangan apa? Damai sejahtera, yang penuh masa depan, penuh dengan harapan. Tuhan menciptakanmu istimewa. Tuhan ada sesuatu yang Tuhan kerjakan atas hidupmu. Lakukanlah yang terbaik. Janganlah takut dikatakan. Jalani kehidupan. 2023 mungkin masa pandemi, mungkin banyak orang mengalami kekecewaan, keberangkutan atau kehilangan keluarganya. Tapi percayalah, semua rancangan Tuhan mendatangkan kebaikan untuk setiap apa? Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan dikatakan janji Tuhan apa? Ya, jangan cemas. Mungkin untuk setiap kita khawatir, cemas, takut dengan kehidupan ini. Sebab apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu dapat mempengaruhi baik pikiran kita. Sehingga timbullah ketakutan, kecemasan menjalani kehidupan ini. Kita akan masuk tahun 2024 bersama dengan Yesus. Kita akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Menjalani kehidupan ini. Jangan takut. Dia Immanuel. Dia apa? Dia telah lahir bagi setiap kita. Dia Allah Bapa yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal. Dia mengasihi setiap kita manusia. Dia memberikannya untuk setiap kita. Makanya dia apa? Immanuel, Allah yang menyertai setiap kita. Mungkin ada lembah kekelaman yang telah kita lewati tahun 2023. Percayalah, tahun 2024 kita juga belum tahu. Tetapi kita akan melihat, kita menatap dengan iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Ada pertolongan, ada penyertaan, ada perlindungan Tuhan. Bagi setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bagi setiap anak-anak Tuhan yang hidupnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan kau takut, jangan kau cemas menjalani kehidupan ini. Maju bersama dengan Tuhan. Maju, terus maju bersama dengan Tuhan.
Kalau kau menyerah, sudah mundur duluan, kau kalah, kau pecundang. Tetapi kau maju bersama dengan Tuhan. Meskipun kau belum melihat hasilnya. Terus kau melakukan terus menerus. Kata firman Tuhan katakan apa? Ada upah bagi usahamu. Ada upah yang kau kerjakan. Maju bersama dengan Tuhan. Harapanmu sungguh ada. Dan masa depanmu di tangan Tuhan. Baik, yang ketiga Bapak Ibu yang ingin saya bagikan. Kita melangkah bersama dengan Yesus. Yaitu dengan apa? Dengan kasih. 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Firman Tuhan sudah katakan untuk setiap kita. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kasih Allah yang besar. Dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dia Bapa yang mengasihi setiap kita. Dia mengasihi saudara. Dia mengasihi saya. Maka dia mau mati di atas kayu salib. Dia menebus setiap dosa-dosa kita, umat manusia. Kasih Allah yang besar itu untuk setiap kita. Terkadang ketika kasih Tuhan ada dalam kehidupan kita, ada si iblis yang ingin menabur setiap benih-benih, yang ingin kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, sehingga kita membuat kita khawatir, sehingga kita membuat kita tidak percaya akan Tuhan. Di 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban untuk setiap kita menghadapi kenyataan ini, menjalani kehidupan ini. Kita butuh kasih Tuhan. Sehingga kasih Tuhan itu dapat kita impartasikan bagi banyak orang. Yesus mati untuk setiap kita umat manusia. Yesus mati, dia mengasihi semua orang. Maka firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus mati untuk semua orang. Yesus mati tidak untuk golongan tertentu. Tidak untuk agama tertentu. Tetapi Yesus mati untuk semua orang. Karena dia mengasihi dunia ini. Inilah berkat secara universal, secara umum. Saya katakan berkat secara umum apa? Matahari, semua orang dapat menikmati. Panas teriknya matahari, bulan, semua orang dapat menikmati terangnya bulan matahari. Bintang, semua orang dapat menikmati terangnya bintang malam hari. Inilah berkat yang Tuhan berikan. Tawaran yang Tuhan berikan untuk semua orang. Keselamatan yang Tuhan berikan. Tapi jangan lupa ada ayat selanjutnya. Tuhan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ada berkat yang secara khusus. Apa? Tuhan karuniakan bagi setiap orang yang percaya kepada dia. Percaya, inilah berkat secara khusus. Dan lidah mengaku dengan hati percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat setiap kita. Ada jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk setiap kita. Maka kasih Tuhan untuk setiap kita. Jangan ragukan kasih Tuhan tersebut. Kita menjalani kehidupan ini, percayalah di dalam Tuhan untuk setiap kita. Bapak Ibu, menyongsong tahun 2024 ini untuk setiap kita. Mungkin di dalam keluarga, suami istri, hubunganmu suami istri, mungkin ada masalah-masalah dalam keluarga, hubungan anak dan orang tua. Saya berdoa, Tuhan pulihkan. Biar ada kasih Kristus di tengah-tengah keluarga kita. Ada damai sejahtera, ada sukacita yang Tuhan berikan untuk setiap keluarga kita. Kalau keluarga yang sering berantem, ribut terus, bagaimana Tuhan bisa mencurahkan berkat di situ? Ketika dia memberkati satu keluarga yang ribut terus, dia nggak jadi. Pindah nanti ke keluarga Afat, ya puji Tuhan. Ya, makanya Tuhan mau untuk setiap kita.
keluarga Betani Yestoya Malang, keluarga yang penuh kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita di dalam Tuhan. Ketika ada kasih Kristus di tengah-tengah kita, kita tidak bisa saling menyakiti, Bapak Ibu. Kita tidak saling menyikut, mendorong, menjatuhkan. Biar kasih Kristus yang memberikan kekuatan untuk setiap kita. Kasih Kristus yang perlu kita dalam kehidupan ini. Maka dalam kehidupan ini kasih Kristus, seorang bapak pasti mempunyai kasih terhadap anaknya. Mungkin ada seorang bapak ketika terjadi kebakaran dalam satu tempat, dia menerobos ke dalam untuk menyelamatkan anaknya. Itulah kasihnya kepada anaknya. Itulah pengorbanan seorang bapak berikan untuk anaknya. Begitu juga Tuhan, dia mati untuk setiap kita. Kenapa? Karena cinta kasihnya. Ya, kasih Kristus itu mengalahkan ketakutan untuk setiap kita. Saya bacakan firman Tuhan ini sekali lagi. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jalani kehidupan ini, percayalah. Kasih Tuhan itu sungguh ada dalam kehidupan kita. Ketika bangsa Israel keluar di dalam perbudakan di Mesir, ketika mereka harus melewati Laut Teberau, Tuhan mengangkat Musa menjadi pemimpin. Ketika mereka mungkin ada ketakutan dikejar-kejar oleh tentara dari Filistin, mereka dikejar-kejar di hadapan mereka sudah Laut Teberau, laut mereka harus lewat. Begitu kasih Tuhan atas bangsa Israel, atas tuntunan Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya, dapat membelah lautan. Kasih Tuhan begitu besar. Pemeliharaan Tuhan juga ketika mereka di padang gurun. Bapak Ibu, bangsa Israel malam hari Tuhan sediakan tiang awan. Malam hari Tuhan sediakan tiang api. Siang hari Tuhan sediakan tiang awan. Itulah bukti pemeliharaan Tuhan. Untuk setiap kita juga Tuhan akan memelihara setiap kita. Apa yang tidak pernah timbul di dalam hatimu, apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau pikirkan, Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Masuk tahun 2024, kita tidak perlu takut. Iman kita di dalam Tuhan, kita melihat keajaiban-keajaiban Tuhan, ada pengharapan-pengharapan di dalam Tuhan, ada kasih Tuhan yang begitu besar atas kehidupan kita. Menjalani kehidupan ini, percayalah Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun untuk setiap kita. Saya undang untuk tim PAW bisa naik ke atas. Kita akan persiapkan menjalani kehidupan ini Bapak Ibu. Kita akan melewati tahun 2023, kita akan masuk tahun 2024. Mungkin masih banyak ada doa-doa kita yang belum dijawab Tuhan. Mungkin ada doa-doa yang belum terjawab, yang belum terpenuhi. Tuhan tahu kok untuk setiap kebutuhan, keperluan kita. Tuhan tahu jauh ke depan. Mungkin kita lihat hanya di depan sini, tapi Tuhan lebih tahu, lebih jauh, lebih ke depannya. Tuhan tahu untuk yang setiap terbaik untuk setiap kita. Mungkin kita lihat di depan kita ada bola seperti ini, tapi kita tidak tahu di jalan ke depannya. Maka Tuhan mungkin menghambat kita, atau Tuhan belum menjawab doa kita. Tapi percayalah, Tuhan tahu yang terbaik untuk setiap kita. Melangkahlah bersama dengan Yesus. Bangkitkan imanmu untuk melihat keajaiban-keajaiban yang daripada Tuhan. Pengharapanmu sungguh ada dan masa depanmu tidak akan hilang. Biar kasih yang daripada Tuhan yang membangkitkan imanmu, kekuatanmu, kasih yang daripada Tuhan untuk setiap